Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ila al-khairi qarribna wa an syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Faslun ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. Pasal dan sah as-sulhu, sulh ma'al iqrari serta pengakuan fil amwali pada masalah harta. Wa ma afdha ilaiha, dan apa saja yang afdha ilaiha, yang diserahkan kepada harta atau yang berhubungan dengan harta, sesuatu yang bisa digantikan harta. Suluh artinya damai. Suluh itu kalau dalam Al-Quran satu kewajiban. Perdamaian itu wajib. Ya. Bukan sekedar khair, tapi wajib. Terutama di dalam mendamaikan orang yang bermasalah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudaranya. Ini perintah untuk berdamai. Tidak ada kata damai kecuali sebelumnya pasti ada pertengkaran atau perselisihan. Nah, di dalam kita bermuamalah kadang-kadang ada tuduhan tidak diakui sama orang. Atau kadang-kadang diakui sama orang. Nah, kalau orang nuduh sesuatu, kata nuduh ini dia kriminal lalu situ artinya kan? Menuduh itu tentang harta. Si 2.000 jauh ke pempu 1.000. Waduh kuah. Nah, ini kan terjadi dia perselisihan namanya. Ara utang dari aku 500.000. Wah, rasa tak seket. Nah, ini perselisihan namanya. Nah, jadi as-sulhu itu adalah intizaul mukhasamah. Mencabut pertengkaran. Damai. As-sulhu khair dalam hadis. Perdamaian itu baik. Sebaiknya damai. Nah, kadang-kadang ada pemahaman keliru dalam praktik kehidupan fikih. Ada banyak orang menerapkan sulhu di dalam faraid. Untuk menyelesaikan faraid, soloh. Nah, faraid ya faraid. Kalau soloh itu adalah mendamaikan orang-orang yang berselisih. Bisa jadi pada harta, bisa jadi pada tanggung jawab. Gitu. Tapi ada memang suluh setelah faraid. Artinya faraid dulu, utamakan. Secara faraid ini bagiannya segini, yang laki begini, anak begini, ibu begini, istri begini. Sudah jelas. Karena hukum faraid tidak dihapus. Wajib dilaksanakan. Di mana solohnya? Solohnya itu ada kurang lebih di dalamnya. Misalnya, nah ini bengkok nih. Ini lurus nih, kebunku aku, bagianku. Nah disinilah kita damai. Bagaimana caranya supaya kita saling berdamai di antara ketidakpas yang dia terima. Nah, lemoninya soloh le papa nih. Artinya setelah kita bagikan secara faraid, ada soloh terhadap hal-hal yang belum sepakat.
Jadi Solo muncul Solo wah, terus keleparan Solo bagi rata. Enggak. Dalam hukum faraid enggak ada bagi rata. Si Nina mau sedikit, si mau dua. Orang tua, anak beda. Istri, suami beda. Bagian. Makanya kadang-kadang ya, kalau ada ustaz membagikan orang dengan Solo, dari mana dapat hukum membagi waris dengan Solo? Kalau bagi waris ya waris. Ada babnya, bab faraid. Kalau Solo ini yang kita bicarakan, mendamaikan orang yang berselisih. Jadi lebih luas. Bisa jadi masalah harta, bisa jadi masalah-masalah yang lain yang berhubungan dengan harta. Nah, artinya bisa dihartakan lah, bisa dihubungkan dengan harta. Ma'al iqrari bil amwali wa ma'afdha ilaiha. Serta adanya pengakuan. Umpama si A menuduh si B bahwa si B ada punya utang. Si A bilang, kamu punya utang sama saya 500.000. Si B bilang, enggak, 300. Atau dia katakan, ya 500. Sekarang gimana penyelesaiannya? Nah, namun si merawangkan si baru, si A mengatakan 500, si B mengakui 500, tidak sih masalah. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang si A mengatakan 500, si B mengatakan 300. Ini gimana? Harus didamaikan. Harus jelas. Mungkin dan perdamaian. Nah, perdamaian ini wa huwa nau'ani, yaitu dua macam. Pertama al-ibra'u atau ibra'un, melepaskan, membebaskan namanya ibra'. Wa mu'awadatun, yang kedua adalah mengganti, memindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Harus begitu. Yang kita hasil di dalam sedikit. Yang namanya ibra', iktisaruhu min haqqihi aidainihi ala ba'dihi. Bal ibra', maka yang namanya ibra' atau pembebasan, iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Meringkas, memendekkan hutang, tanggung jawab itu ala ba'dihi, atas setengahnya atau sebagiannya. Jadi membebaskan atau melepaskan sebagian hutang. Yang mesti dibayar 500, ada orang mau damai, saya bebaskan sudah 300, sudah saya bebaskan 200 saja bayar. Itu namanya damai. Tapi damai dengan membebaskan sebagian tanggung jawab. Ini kan mau perdamaian. Jadi kalau yang tadi misalnya terjadi perbedaan, maka orang yang punya hak itu mengatakan, saya bebaskan sudah separuhnya. Kalau kemarin 500, sekarang bayar 200 saja sudah. Yang 300-nya saya lepas, saya bebaskan. Damai. Ya, jadi perdamaian bisa saja dengan melepaskan sebagian. Ibra'. Boleh melepaskan seluruhnya? Namun melepaskan seluruhnya neja itu perih sekedu damai. Namun kan melihat damai itu supaya baik antara orang yang berutang sama orang yang diberi utang. Orang yang diberi utang tidak terlalu banyak dia nyaur, itu kan. Orang yang ngasih itu tidak terlalu banyak dia rugi. Itulah damai. Sehingga ibra' ini tidak melepaskan sekaligus, tetapi melepaskan sebagian. Jadi pada ibra' iktisaruhu, melepaskannya, mengurangilah boleh kita sebut,
Iqtisad itu meringkas, mengurangi daripada sebagian haknya kepada sebagiannya. Sebagian itu boleh setengahnya, boleh juga lebih banyak yang dibebaskan, boleh juga sedikit. Misalnya 500, 400 saya 100 bebas. Saya lepaskan yang 100. Di dalam ada cerita fa idza salahahu minal alfi allazi lahu fi zimmati syakhsin ala 500 minha faka'annahu qala lahu a'tini 500 wa abra'tuka min 500. Kalau ada contoh ada orang berutang 1000, maka orang ini melepaskan setengahnya dengan katakan misalnya, ya sudah, saya soloh, saya damai dengan kamu, 500 itu saya lepaskan, 500 itu kamu bayar. Itu contoh. Maka si bro, bisa saja dia lepaskan lebih banyak, bisa saja yang dia lepaskan lebih sedikit, bisa saja 50-50. Ya, terserah kepada orang yang mau damai. Nah, damai ini khair. Jadi paksa dengan namun dia bawa isi ngebayar selampu. Nah, adakanlah perdamaian. Nah, perdamaian ini sungguh baik. Kalau dalam masalah damai mukhasamah yang zalim itu wajib. Orang muslim itu tidak halal kalau mereka itu tidak saling bicara dalam 3 hari. Maka menjadi haram kalau dia masih bermusuhan lebih daripada 3 hari. Maka wajib hukumnya melakukan perdamaian. Fa aslihu baina akhawaykum. Itu perintah wajib. Kalau ada saudara-saudara kita yang bermusuhan, damaikan mereka. Batas mereka bermusuhan hanya 3 hari. Karena bau kendalian diri dulu bau bagus. Apalagi lah perpanjangan daun kadang-kadang situ permusuhan. Waktu itu amane kanca amane pasana anak kena malik. Jangan sampai begitu. Ingat, harap terwujud tetap yang batas. Selesai yang waneka. Namun masih harap dia bersapa-sapa no. Daripada jemaah berat di akhirat. Nah, yang sih itu toang itu. Tidak usah. Kalau kita mau masuk surga itu tidak usah gengsi. Lepas sudah gengsi itu sekarang. Apa gempa, rubin gempa beli. Banjir wah rubin jurusannya. Gunung meletus wah ada rinjani di lemak. Apa gentar nanti? Walaupun tidak terjadi musibah, mati pasti terjadi. Kan begitu. Jadi rumus orang beriman ini harus sebenarnya orang-orang beriman ini lebih siap menghadapi yang. Karena itu di Al-Quran, di hadis itu bicara mati, Allah Akbar, siluetnya. Bicara mati. Terus bicara tentang kiamat, Allah Akbar, banyak sekali. Siluet surat sebelum ada kiamat. Al-Qari'ah, Zalzalah, Waqi'ah, Al-Insyirah. Kedua. Al-Insyiqaq. Ya. Itu nanti semuanya tentang kiamat. Tentang huru hara, tentang musibah, tentang bencana alam. Maka dengan beriman jangan dengan gupoh-gupoh lalu. Karena itu bagian daripada yang sudah diceritakan Allah untuk kita siap menghadapinya. Kita yang paling siap. Lalu itu paling jelas sedih kelihatan. Akan nulung tiang badan batu-batu le, nulung sari batu raya, sido, tapi yang musibah ampun si ingat. Ayam sepi sih. Iya kan jadi alasan mani. Lagu posko rame. Posko penerimaan bantuan. Allah. Ya. Dinara dengan menderita lalu. Kelemak datang banjir. Sore-sore wapol bantuan datang. Mereka ada para itu menderita. Berarti ujian harus sedih. Ya.
Maka orang-orang beriman ini sedang diuji oleh Allah. Kita mau diangkat derajat oleh Allah, sadari itu lebih mendekat kepada Allah. Karena semua ayat tentang musibah, tentang ujian, terakhir ada mengatakan la'allahum yarji'un, summa ilaina turja'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua menunjukkan kata kembali. Namun masih yang hidup suruh kembali sadar. Supaya kita bisa berbuat baik. Kalau kemarin kita mungkin belum banjir, belum gempa, belum corona, tidak dekat dengan Allah, mari kita lebih dekat dengan Allah. Bisa yang jauh, berjamaah di lebani, berjumat di lebani. Iya, dan Allah sudah kasih tahu. Manusia itu wa idza masal insana turru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Manusia itu kalau dikasih musibah, kasih sesuatu yang memudaratkan, mereka itu berdoa sambil tinduk, sambil tokon, sambil nganjeng, berdoa sambil nangis. Supaya Allah mengangkat. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durril mas. Begitu berlalu, sudah kami angkat musibahnya. Tenang kehidupan. Mereka seakan-akan tidak pernah berdoa untuk dihilangkan musibahnya. Lupa malik. Manusia. Ya. Nah segera depada. Dia depada itu setengah anak ini. Artinya buat semua yang terjadi itu menjadi pelajaran. Enta tabayang sehat walafiat di terkena. Alhamdulillah. Ya. Bersyukur lebih banyak. Nah, Arab atur mati tertumpu tantong iya, antong kepena, antong sampina, bis. Itu masih. Alhamdulillah. Nah, jadi itu suluh yang ibrah, melepaskan atau mengurangi hak daripada yang akan dia terima, misalnya hutang, kepada sebagiannya. Bisa 50-50 atau lebih banyak yang dibebaskan atau lebih sedikit, terserah. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Dan tidak boleh mentaklukkan kepada satu syarat. Ya. Kalau kita mau memberikan damai dengan mengurangi sebagian daripada tanggung jawab orang membayar hutang misalnya, tidak perlu kita beri persyaratan. Misalnya, jemaah tanggal muda, lamun datang tanggal muda aja, tono atau setengah wasi bayar. Nggak boleh pakai tanggal muda. Atau dengan taklik yang lain. Ya. Namun dia mau nagih setengah wahana si bayar jemaah. Nanti kali-kali 2 minggu, nggak boleh. Pokoknya kalau kita mau damai, kurangi sudah. Tanpa persyaratan apa-apa. Angkat si dengan berutang di Pak itu nagih. Dina bau suku bayar sekali selapuna kan. Dami. Namun dengan kebebasan masih desatak bayar 300. Tanpa persyaratan apa-apa. Ingat, damai ini orang yang mau damai tentu orang ini orang baik. Melakukan kebaikan dengan cara meringankan orang. Maka yang dia cari pahala. Kalau kita cari pahala, mestinya kita tidak usah pakai persyaratan-persyaratan. Ingat jangan. Namun tetap minta pahala. Kita tidak akan pakai persyaratan seperti Allah berbuat baik pada manusia. Allah itu tidak pernah mempersyaratkan hambanya semua harus beriman baru dikasih makan. Tidak pernah.
Na beriman kena tabayang mangan, dek na beriman kena tabayang mangan, na maksiat tabayang mangan insyaallah. Tidak ada persyaratan. Itulah baiknya Allah. Nah, sekarang kita kalau mau baik, mau dapat pahala, tidak usah dah pakai persyaratan. Nabi Ibrahim pernah ditegur sama Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu dia didatangi sama orang Majusi. Orang kafir penyembah api. Ya Nabi Ibrahim, kasih saya makan hari ini, saya lapar. Hari ini saya tidak bisa makan. Saya mohon hari ini supaya engkau beri saya makan. Nabi Ibrahim tahu itu yang minta orang kafir, orang Majusi. Oh boleh, tapi kau bersyahadat dulu beriman. Baru saya kasih makan hari ini. Orang Majusi ini tidak mau melepaskan agamanya. Udah, kalau kamu udah ngasih sudah, dia pergi. Sudah pergi orang ini, Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, 70 tahun dia kafir orang itu. Saya tidak pernah persyaratkan dia harus beriman. Saya tetap kasih dia makan. Saya kasih dia hidup. Saya kasih dia rezeki 70 tahun. Sekarang kamu hanya diminta sehari untuk ngasih dia makan. Kenapa kau persyaratkan dia harus beriman? Cepalik dengan lu si Nabi Ibrahim. Nih, itulah. Mai, makan sini di balik. Ini ke gunang-gung sini jerun nih. Anak Majusi kaget. Oh Ibrahim, tadi kau tidak mau kasih aku makan. Kau syaratkan aku harus beriman. Sekarang kenapa kau jemput aku untuk makan? Tadi aku ditegur sama Allah. Allah bilang, sudah 70 tahun kau kafir, tapi tetap dikasih makan, dikasih hidup sama Allah. Masa sekarang, kau minta hanya sehari, harus persyaratannya beriman. Makanya saya jemput kamu untuk makan. Makan sudah sekarang. Tidak ada persyaratan. Subhanallah. Orang ini justru dengar yang itu. Oh begitu katanya Allah. Iya. Allah bilang 70 tahun dia kafir. Saya tidak persyaratkan. Dia harus beriman. Saya tetap kasih dia makan. Kalau begitu saya bersyahadat sudah sekarang. Sadar dia bahwa Allah itu memberi tanpa persyaratan. Nah, kita coba. Kalau mau berbuat baik itu tanpa persyaratan. Termasuk ini. Ya. Jadi utang itu pun kalau kita mau bebaskan orang, bebaskan saja tanpa persyaratan. Nah, makanya sekarang sudah cerita Anusita dengan berbeng mangan gratis tanpa persyaratan. Makan gratis tanpa persyaratan. Saya. Manusia. Mohon maaf jamaah. Hadis sahih dari hadis sholihin. Dia mangan udah nginem. Dia manusia masuk surga. Subhanallah. Allah itu memang maha baik. Ya, makanya kita hanya disuruh ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian seperti Allah telah berbuat baik. Nah, itu jamaah. Nih perlu. Dah kajian duit sedang ngaji pakai hukum no selaput, no hukum selaput, peduli dah ada. Belum bisa. Kebaikan itu perlu kita perjuangkan. Ya. Beti pada jeruk berbuat baik sama diri sendiri, berbuat baik sama keluarga, mulailah berbuatlah baik kepada tetangga dan lingkungan. Aku nuh menjulu diri anak jarita tetangga baru ke masyarakat. Ngetak. Dan jauh-jauh ada yang dengirim dekat paling dia di debeh. Salah. Lapar dekat balen dan lo. Mesti ke jauh-jauh ada yang delek. Beng biru sini dekat balen. Ampun lah. Harus berubah. Ya itu namanya al-ibra' di dalam masalah islah atau suluh. Wal muawadatu. Yang kedua muawadah. Apa itu muawadah? Sebenarnya muawadah itu artinya mengganti. Muawadah itu adalah uduluhu. Udul. Memalingkan, memindahkan arti udul. Ya. Mengubah. Boleh.
mengubah, memindah, memalingkan an haqqihi ila ghairihi, daripada haknya itu kepada yang lain. Misalnya ada orang dia punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Tapi karena uangnya ndak ada, dia buat perdamaian sama orang yang punya hak uang itu, yang memberi utang lah. Dinara kepeng dinara. Angen nih bay. Ini be kacang be gitu mah. Damai wah. Dengan perdamaian bahwa kepeng dinara kacang terbaik. Saya nggak sih dia beli kacang rugan pira karung duit kacang dan cukup wah. Arah-arah sekarang bebe yang itu. Itu perdamaian dengan mengganti, mengubah ya hak sesuatu yang harus diberikan. Misalnya kalau zaman-zaman dulu kan barter barang-barang. Orang punya kewajiban barang tertentu yang harus dia bayar. Misalnya baju. Dia utang satu baju. Tapi ternyata tidak ada. Yang dia punya celana. Ah, mana bewah, dami bewah. Dia wah tangkon di wah biang keseluari mah. Terserah apakah dia kurang harganya atau dia sama harganya. Yang penting ini kan perdamaian. Jadi boleh orang itu membuat perdamaian dengan memindahkan satu model hak kepada yang lain. Nah, itu namanya mu'awadhah. Jadi uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Dan berlakulah atas model islah yang begini hukum jual beli. Okasione, arah dengan berutang kepeng. Lalu ternyata kepeng nanti